Video yang memperlihatkan Paula Verhoeven menjemput paksa kedua anaknya di saat Baim Wong sedang berada di Malaysia menjadi sorotan besar publik. Jangan lupa subscribe dulu channel ini agar kamu nggak ketinggalan update terbaru soal dunia selebriti. Cerita ini disusun berdasarkan berita yang beredar, dengan tambahan narasi agar lebih dramatis dan menarik. Tonton sampai habis supaya nggak salah paham. Dalam video berdurasi singkat yang diunggah akun TikTok @xyzonemedia, tampak Paula menggendong anak keduanya, Kenzo, yang menangis histeris. Sementara Keanu, anak sulungnya, juga digendong seseorang berbaju hitam yang berjalan di depan mereka. Lokasinya, kolam renang di kawasan Pondok Indah Mall. Waktu kejadian, Kamis, 10 April 2025, pukul 17.30 WIB. Waktu di mana anak-anak seharusnya bersiap pulang sebelum maghrib. Kondisinya semakin memanas karena saat itu Baim Wong, sang ayah, sedang tidak berada di Jakarta. Ia tengah menjalani pengobatan di Penang, Malaysia. Masih juga ya. Henang, pertama kali nih. Oh masih ada deh. Oh ini yang nganter, hai. Halo. Anak-anak hanya ditemani babysitter saat berenang. Melihat rekaman itu, publik langsung terpecah. Ada yang menyebut Paula bertindak terlalu jauh, menjemput paksa. Namun tak sedikit pula yang membela sang model. Mereka menilai itu adalah bentuk kepedulian seorang ibu. Apalagi sore itu cuaca terlihat mendung. Hujan sempat turun tipis. Namanya juga ibu. Lihat anaknya belum mandi pas udah sore. Siapa yang tak nggak khawatir? Tulis salah satu netizen. Namun yang paling mengiris hati adalah suara tangisan Keanu dan Kenzo. Mereka meronta. Mereka menjerit. Seolah tak ingin dibawa pergi. Atau mungkin mereka hanya belum terbiasa dengan situasi yang berubah drastis. Publik pun bertanya-tanya, mengapa anak-anak seperti menjauh dari Paula? Bukankah seorang ibu seharusnya jadi tempat paling aman untuk pulang? Di sisi lain, Baim Wong langsung diserang opini-opini tajam. Tudingan menyebar. Dia disebut menghalangi akses Paula untuk bertemu anak-anak. Sebelumnya, pada 21 Maret 2025, Baim sempat menunjukkan kepada media bagaimana Keanu dan Kenzo bersikap saat Paula datang ke rumah. Reaksi mereka dingin, canggung. Tidak seperti anak-anak yang merindukan ibunya. Dan disitulah Baim seolah membela diri. Jangan bilang saya yang melarang. Itu salah banget. Saya nggak pernah larang. Tapi kalau anaknya belum siap, jangan dipaksa. Ia bahkan sempat memberikan solusi ideal versi dirinya. Nginap bareng di hotel, kamar sebelah-sebelahan, connecting door, pelan-pelan deketin anak-anak. Kalau udah nyaman, baru tinggalin bareng ibunya. Namun di balik semua saran itu, Paula merasa komunikasi dengan Baim semakin sulit. Dia mulai susah diajak ngomong. Kalau udah soal anak, aku bener-bener bingung harus pakai bahasa apa, keluh Baim. Dan publik pun kembali memihak Paula. Ia dinilai berjuang sendirian untuk tetap menjadi ibu di tengah proses hukum yang menguras batin. Malam itu, usai video viral, Paula pulang ke rumah dengan wajah lelah. Ia tak bicara banyak, hanya menatap kosong ke arah pintu kamar anak-anak yang kini kosong. Ia duduk di ujung ranjang, memeluk baju kecil Kenzo. Tangisnya jatuh tanpa suara. Sementara netizen ramai membahas, ia hanya ingin satu hal, memeluk anak-anaknya tanpa batas. Dan malam itu pun ditutup dengan satu harapan kecil, agar besok ketika anak-anak itu bangun, mereka bisa tersenyum. Bukan karena siapa yang menang, tapi karena akhirnya mereka merasa utuh. Namun hidup tidak sesederhana itu. Keesokan harinya, media sosial kembali gaduh. Cuplikan video saat Kenzo meraung dalam gendongan Paula dan Keanu memalingkan muka ketika ibunya mendekat menjadi bahan perdebatan. Ada yang menuduh Paula menculik. Ada yang menuding Baim sengaja membentuk jarak agar anak-anak melupakan ibunya.
Setiap opini terasa seperti peluru. Dan sayangnya, peluru itu tak hanya menghantam 2 orang dewasa, tetapi juga 2 bocah yang belum paham apa itu perceraian. Paula menangis dalam diam. Ia tahu, publik bisa kejam. Satu kesalahan kecil bisa terlihat seperti dosa besar. Padahal, yang ia inginkan hanya satu, menjadi ibu sepenuhnya. Ia teringat saat pertama kali menggendong Keanu, di ruang bersalin yang sunyi, dengan Baim berdiri di sisinya. Matanya berkaca-kaca. Ia masih bisa mendengar suara tangis bayi itu, aroma rumah sakit, dan pelukan pertama yang mengubah hidupnya. Apakah semua kenangan itu akan hilang, hanya karena kini mereka tak lagi bersama? Sementara itu, di Peneng, Baim duduk sendiri di ruang hotel. Gadgetnya terus menyala. Notifikasi demi notifikasi berisi komentar negatif, tagar kecaman, dan potongan video yang menyudutkannya. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi di balik emosinya ada satu rasa yang tumbuh, rasa bersalah. Mungkin aku salah cara, gumamnya. Mungkin anak-anak butuh ibunya lebih dari yang kupikirkan. Ia menatap foto di ponselnya, foto Keanu dan Kenzo saat masih bayi, dipeluk erat oleh Paula. Wajah istrinya, atau mungkin mantan istrinya, terlihat lelah tapi bahagia. Dan Baim sadar, kebahagiaan seperti itu sulit didapatkan kembali. Di Jakarta, Paula kembali menyiapkan sarapan. Ia menata piring-piring kecil di meja makan, meski tahu pagi itu hanya ia sendiri yang akan duduk di sana. Ia menyalakan TV, bukan untuk ditonton, tapi agar rumah tak terlalu sepi. Setiap sudut rumah terasa hampa. Setiap suara anak kecil di luar rumah seolah jadi pengingat akan yang hilang. Tapi ia tak menyerah. Hari itu juga, ia kembali menghubungi pengacaranya. Ia ingin memperjuangkan hak asuh, bukan demi menang, tapi demi bisa menjadi ibu tanpa syarat. Karena bagi Paula, menjadi ibu bukan soal menang di pengadilan, bukan soal publik berpihak padanya, tapi soal bisa menyisir rambut anak-anaknya sebelum tidur, soal bisa mendengar mereka tertawa di ruang tamu, soal bisa menenangkan mereka saat mimpi buruk datang. Dan di sisi lain dunia, Baim mulai mengetik pesan yang belum ia kirimkan. Sebuah pesan sederhana. Paula, besok kita bisa bicara? Tanpa pengacara, tanpa kamera, cuman kita. Demi anak-anak. Karena mungkin, hanya mungkin, di antara luka yang terbuka, masih ada harapan untuk menyembuhkan. Bukan untuk kembali bersama, tapi untuk membangun ruang aman bagi 2 anak kecil yang hanya ingin merasa dicintai oleh ayah dan ibu mereka. Kalau kamu suka dengan narasi seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan terus menyajikan cerita-cerita selebriti dengan cara yang lebih menyentuh dan berkesan.